Permasalahan hak asuh anak adalah problematika kompleks yang perlu ditinjau dari banyak aspek. Anak dan standarisasi kelahiran berkorelasi erat terhadap hak asasi manusia dan juga perlindungan hajat hidup manusia berskala luas. Karena hal ini berkaitan dengan generasi muda dan juga pertumbuhan penduduk secara nasional. Proposal dari tim pemerintah untuk tidak menimbang berbagai aspek proposal dari pemerintah tidak menimbang berbagai aspek esensial dari non-administratif dan non-praktikal. Padahal aspek-aspek lain harus diperhatikan dan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan. Misalnya aspek antropologis, epistemologis, hingga geografis yang harus menjadi dasar dalam penyusunan fokus daripada proposal dan kajian-kajian tentang tes kelayakan anak. Dengan demikian, pemikiran yang mendasari kebijakan tersebut tidak dapat dibilang holistik, tidak dapat dibilang inheren dan juga lengkap. Banyak lubang-lubang yang ditemukan dalam berlogika dan alasan yang disampaikan dari tim pemerintah membuat kami tim oposisi menyatakan menolak dengan keras diberlakukannya tes kelayakan dalam memiliki anak. Jika pemerintah menyampaikan hal ini dalam dua kasus, argumen oposisi juga akan masuk dalam dua kasus tersebut. Yang pertama adalah justifikasi prinsip dan yang kedua adalah tentang analisis praktikal. Kita masuk yang pertama yaitu adalah justifikasi prinsip. Pemerintah berargumen bahwa orang tua bertanggung jawab bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga anaknya. Oleh karena itu diperlukan seleksi dalam menjamin kompetensi orang tua. Prinsip fundamental yang pertama yaitu adalah bahwa orang tua bertanggung jawab bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga anaknya. Dapat dibenarkan, namun tidak bagi prinsip yang kedua, yaitu adalah diperlukan seleksi dalam menjamin kompetensi orang tua. Mengapa demikian? Pembatasan atau seleksi akan sangat berpotensi melanggar berbagai norma yang ada di masyarakat, yaitu adalah norma sosial, kemudian norma moral, hingga norma agama yang sudah lebih dulu berkembang dari masyarakat. Dari perspektif sosial, misalnya, anak adalah suatu produk diskursus sosial budaya dari suatu masyarakat. Ada banyak sekali anggapan dari dinamika sosial bahwa kesempurnaan perkawinan adalah keturunan, bahwa keturunan adalah puncak dari perkawinan itu sendiri. Pembatasan terhadap kepemilikan anak akan mengganggu status sosial orang tua itu di masyarakat. Akan timbul aneka diskriminasi, sentimen negatif, dan bahkan hingga pengucilan di masyarakat akibat tidak lulus daripada tes kelayakan anak tersebut. Dari perspektif moral kemudian, orang tua yang gagal lulus dari tes kelayakan anak akan beresiko mendapatkan masalah sosial dari intern atau dari dalam dirinya sendiri. Misalnya seperti depresi, kemudian perceraian, hingga KDRT. Apa buktinya? Apabila ini situasi ini terjadi dalam skala luas akan menimbulkan masalah yang serius dalam skala yang makro atau dalam skala nasional. Misalnya tingginya angka perceraian, kemudian maraknya kasus pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga, kemudian banyaknya kasus bunuh diri, bahkan hingga terganggunya stabilitas ekonomi akibat menurunnya kualitas hidup generasi produktif karena kegagalan tes kelayakan anak. Hal tersebut sangat berbahaya. Kesalahan argumen prinsip juga dapat ditinjau dari perspektif norma agama. Kita tahu bahwa norma agama tersebut sangat esensial dalam kehidupan bermasyarakat, dan banyak agama menjadikan anak sebagai salah satu prinsip dalam hidup berumah tangga. Anak menjadi tujuan dari proses perkawinan yang sah secara agama dan menjadikan sesuatu yang dicita-citakan, bahkan menjadi perintah dari konsep keagamaan itu sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya adalah suatu yang serius dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tidak terkendalinya stabilitas nasional akibat rakyat kemudian atau masyarakat kemudian merasa bahwa pemerintah terlalu mengeluarkan kebijakan yang kontra dengan ajaran-ajaran agamanya. Secara justifikasi prinsip, pemerintah telah salah dalam menafsirkan korelasi prinsip dengan norma-norma yang kemudian eksis di masyarakat. Kedua, tentang analisis praktikal dan juga implementasi. Pada aspek praktis sekaligus mekanisme, pemerintah selalu memiliki orientasi bahwa pada tes berstandar nasional, kesalahan terbesar tim pemerintah adalah tidak menyadari bahwa pola asuh lahir sebagai bentuk kebudayaan yang tidak dapat distandarisasi berskala nasional. Sekali lagi, kesalahan terbesar tim pemerintah adalah tidak menyadari bahwa pola asuh itu lahir secara alamiah melalui kebudayaan-kebudayaan di masyarakat tersebut yang tidak dapat distandarisasi atau disamaratakan secara nasional. Pola asuh adalah gaya yang lahir secara tidak disengaja melalui kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat, yang dianut oleh masyarakat. Pola asuh merupakan bagian penting dari suatu sistem kebudayaan. Standarisasi yang dilakukan secara nasional, apalagi dalam konteks negara yang multikultural dan multi etnis, adalah bentuk pelecehan dan diskriminasi dari budaya itu sendiri. Sebagai contoh, terdapat masyarakat yang berkarakteristik ras,
seperti halnya misalnya suku Batak misalnya. Sifat tersebut dihasilkan dari adaptasi geografis yang menuntut mereka harus berbicara secara keras dan lantang, karena di kondisi geografis yang serba berjarak menuntut mereka untuk bersuara keras. Sifat tersebut tentu berkebalikan dengan suku Jawa yang memiliki pola komunikasi yang cenderung halus karena kental dengan tata krama dan sebagainya. Sifat tersebut tidak dapat disamakan antara suku Jawa dan suku Batak. Jika keduanya dikomparasikan dalam sebuah tes berstandar nasional, tentu hasilnya juga tidak akan ideal. Suku Jawa akan jauh lebih mudah lulus tes kelayakan memiliki anak ketimbang suku Batak, karena sekali lagi parameter yang digunakan adalah sama, sedangkan kondisi sosial dan kulturalnya tentu akan berbeda. Parameter yang tidak sesuai tersebut memicu kesalahan analisis dalam menentukan kelayakan memiliki anak itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya tentu tes kelayakan memiliki anak tidaklah efektif dan justru memicu adanya disintegrasi, kemudian perpecahan, dan berakibat pada stabilitas sosial yang tidak ideal. Masih berkaitan dengan aspek praktikal, pemerintah dengan meyakinkan menyatakan bahwa aksesibilitas baik asesmen maupun literatur sangat memadai. Kami menilai argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Tingkat SDM menjadi salah satu kendala utamanya yang kami kritisi di sini. Standarisasi literatur dan asesmen sangat menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan baik di masyarakat perkotaan pada misalnya. Sebaliknya pada masyarakat atau individu dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadi sangat rawan dan terkendala. Penyamarataan tes adalah bentuk ketidakadilan asesmen yang dilakukan oleh pemerintah. Tesnya mungkin sama, tetapi jelas itu bukan merupakan suatu tes yang berpihak pada keadilan. Belum lagi soal faktor lain, misalnya faktor struktural yang hingga kemiskinan yang amat menghambat mereka yang berada di posisi lapis bawah. Kebijakan tes kelayakan memiliki anak hanya akan menguntungkan mereka sebagian kecil saja, tidak secara seutuhnya. Proposal yang diajukan oleh tim pemerintah masih banyak dijumlahi kesalahan tafsir dan pengertian. Bahkan dalam dua kasus yang menjadi poin utama pembelaan pemerintah, yaitu adalah justifikasi prinsip dan analisis praktikal. Dengan argumen yang kami berikan, posisi kami tegas untuk menolak adanya tes kelayakan anak bagi para calon orang tua. Terima kasih.